Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau fokus ke satu aturan spesifik nih dari buku The Rules of Management-nya Richard Templer. Tujuannya? Ya, biar kita bisa dapat intisari pentingnya dengan cepat, khusus buat Anda. Oke? Jadi hari ini kita bahas aturan #6, Make Meetings Fun, atau ya membuat rapat jadi menyenangkan. Dengar ini aja mungkin Anda langsung agak skeptis ya. Mana mungkin sih rapat bisa menyenangkan? Apalagi kalau ingat pengalaman rapat yang, seringnya lama dan ngebosenin. Bener banget. Rapat itu reputasinya sering gitu ya. Nah, buku ini justru nawarin cara pandang lain. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Masalah utamanya kan kita semua tahu ya, rapat yang bikin ngantuk itu udah kayak, hal biasa gitu. Nah, sumber kita ini bilang, sebagai manajer, Anda itu sebenarnya punya loh kesempatan buat mutus rantai kebosanan ini. Tapi ya itu, pertanyaannya, gimana caranya bikin menyenangkan tanpa jadi aneh? Nah, ini dia nih, jebakannya sering di situ. Banyak yang mikir menyenangkan itu harus pakai cara-cara yang konyol atau kekanak-kanakan. Sumber kita, buku Templar ini, tegas banget ngingetin buat nggak ngelakuin hal-hal kayak misalnya pakai sistem koin buat ngomong. Hah? Sistem koin? Iya, atau nyuruh pakai baju formal tapi cuma buat lucu-lucuan, ngadain kuis atau game di tengah rapat. Terus ada lagi nyembunyiin coklat di bawah kursi, pakai talking stick gitu, suruh peserta tutup mata. Atau ini yang agak klasik nih, nyuruh anggota paling junior mimpin rapat, cuma sebagai gimmick aja. Waduh, itu kok kedengarannya malah kayak resep buat kekacauan ya? Kenapa sih ide-ide itu dianggap nggak bagus di buku ini? Tepat, sumbernya bilang gimmick-gimmick kayak gitu tuh ujung-ujungnya cuma jadi ya lelucon yang kebablasan. Suasananya jadi aneh, malah kelihatan konyol. Dan yang paling parah, itu bisa bikin pemimpin rapatnya kelihatan nggak kompeten gitu. Malah disebutin contohnya kayak Michael Scott dari The Office, itu contoh yang harus dihindari banget. Oh iya, kebayang sih. Jadi bukannya efektif, malah ngerusak suasana profesionalnya ya? Betul, fokus rapatnya jadi hilang. Oke, jelas deh kalau gitu. Jadi, bukan itu maksud menyenangkannya. Terus apa dong arti menyenangkan yang sebenarnya menurut aturan #6 ini? Saya penasaran nih, konkretnya gimana? Apa yang disaranin sebagai pengganti gimmick tadi? Nah, definisinya itu ternyata lebih ke hal yang mendasar ya. Pertama, menyenangkan itu artinya rapatnya nggak kaku, nggak terlalu formalistik lah. Suasananya lebih cair. Kedua, dan ini penting banget menurut saya, rapat itu harusnya ngizinin orang buat jadi diri mereka sendiri, jadi otentik gitu. Maksudnya gimana tuh jadi diri sendiri? Ya kalau orang merasa nyaman, nggak tegang, mereka kan cenderung lebih mau ngasih kontribusi yang jujur, yang benar-benar dari pemikiran mereka. Nggak cuma ikut arus aja. Oke. Jadi bukan cuma soal lebih santai, tapi lebih ke arah otentisitas kontribusi ya. Menarik. Terus gimana soal humor? Boleh nggak sih ada lucu-lucuan dikit? Tentu boleh. Sumber ini bilang, berbagi hal lucu sedikit, kayak cerita pendek atau anekdot yang nyambung, itu oke banget buat mencairkan suasana. Tapi, nah ini kuncinya, manajernya harus pinter ngendaliin. Harus tahu kapan waktunya sedikit ketawa dan kapan bilang, oke teman-teman, kita balik lagi ya ke agenda. Gitu. Jadi ada seninya juga ya. Harus seimbang, nggak boleh kebablasan jadi ajang lawak. Persis, keseimbangan itu penting. Oke, suasana cair, otentisitas, humor terkontrol. Ada lagi nggak elemen lain yang ditekankan di aturan ini? Ada satu lagi yang menurut buku ini juga krusial, fleksibilitas. Fleksibilitas. Maksudnya gimana tuh? Lebih nyaman, ya kenapa nggak dipakai? Atau kalau cuaca lagi bagus banget, rapat singkat di luar ruangan yang kondusif, kenapa nggak? Oh, jadi nggak harus melulu di ruang rapat yang itu-itu aja ya? Iya, intinya bukan cuma soal tempatnya sih, tapi lebih kenunjukin bahwa kita mau adaptasi, nggak kaku sama aturan. Ini menciptakan suasana yang lebih manusiawi, nggak terlalu tegang. Jadi fleksibilitas ini kayak sinyal gitu ya, bahwa rapat ini bukan sekedar ritual formalitas, tapi ya interaksi antar manusia yang bisa disesuaikan kebutuhannya. Betul sekali. Intinya itu bukan nambahin aktivitas aneh-aneh, tapi justru ngurangin hal-hal yang bikin kaku. Menghargai masukan tim juga bagian dari itu. Prosesnya jadi terasa lebih penting. Oke. Jadi kalau saya coba simpulkan nih dari aturan #6 ini,
Membuat rapat menyenangkan, itu intinya bukan nambahin game atau gimmick, tapi lebih ke ngurangin kekakuan yang nggak perlu. Dorong orang buat ngomong apa adanya, kasih ruang buat humor sedikit, tapi tetap terkontrol, plus ada fleksibilitas. Gitu ya? Tepat, semuanya kembali ke atmosfer yang diciptakan sama si manajer, itu kuncinya. Menarik banget. Dan mungkin ini ya pemikiran penutup buat Anda renungkan, sumber ini kayaknya mau bilang gini, kesenangan atau mungkin lebih pas dibilang kepuasan dalam rapat itu mungkin nggak datang dari nambahin sesuatu yang seru, tapi justru dari ngilangin penghalang. Penghalang? Kayak apa tuh contohnya? Ya, kayak formalitas yang berlebihan tadi yang bikin kaku, atau rasa takut anggota tim buat ngasih pendapat yang beda, atau ngeluarin ide yang mungkin agak nyeleneh, tapi potensial. Hal-hal kayak gitu kan yang sering bikin rapat jadi datar, bosenin, dan ujung-ujungnya nggak produktif kan? Wah, iya juga ya. Jadi, fokusnya geser nih. Bukan gimana cara bikin lebih meriah, tapi gimana cara bikin interaksi di dalamnya lebih otentik, lebih hidup, dengan ngilangin hambatan-hambatan itu. Nah, itu dia. Mungkin itu kesenangan yang sebenarnya dicari. Perspektif yang bagus banyak buat dibawa pulang dan dipikirin. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di penelusuran berikutnya ya.